Kita lebih cakap dalam hal jadi pengkhotbah, WL, gembala dan pelayanan, tapi lebih banyak supaya kita punya manusia roh ini bisa diberi makan. Kalau kita cakap dalam pelayanan, tidak otomatis kita punya roh kuat. Tapi kalau kita punya roh kuat, otomatis pelayanan kita penuh nikmat. Dalam kecakapan dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang membuat beberapa orang terbalik dalam cara berpikir, karena dengan firman sebelum saya mana yang benar. Jadi kita simulasi sedikit, mana yang benar. Saya dengar firman supaya saya bisa menyampaikan firman lagi, atau saya dengar firman supaya saya bisa berubah. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu baik, ya. Yang pertama itu baik, karena itu level orang. Saya mendengar supaya saya bisa memberi makan orang lain. Tapi itu adalah langkah selanjutnya. Langkah yang pertama adalah saya mendengar supaya saya sendiri bisa makan. Karena menurut peraturan pramugari, jika oksigen di pesawat itu berkurang, maka saudara pasangkan dulu, kalau saudara datang dengan anak, pasangkan dulu masker oksigen itu ke saudara sendiri, baru tolong orang yang ada atau anak yang saudara bawa. Kebanyakan kita sudah tolong orang, mengerti maksud saya? Kita kasih mereka bernafas, kita sendiri sesak nafas karena terlambat. Harusnya orang yang menolong, dia sudah tertolong lebih dulu, baru dia bisa menolong orang lain. Kalau terbalik, orang yang kita tolong tertolong, tapi kita sendiri jadi korban. Enak jadi gitu. Ya, jadi berhenti pola yang lama bahwa saya ikut seminar, saya ikut dengan firman supaya saya punya banyak bahan. Kalau saudara mau butuh bahan, pergi ke toko buku di mana dan cari penulis buku MS. Ada buku dari sana, harganya ada sudah. Dan kalau saudara pengen manusia rohmu bertumbuh, saudara dengarkan bukan untuk orang lain. Ulangi, dengar firman. Kenapa iman bertumbuh? Karena saya mendengar untuk saya. Katakan, dengar firman untuk saya. Jadi kalau istri-istri yang lagi jengkel sama suami, pas firman ini. Saya punya suami lagi. Kedua, kita sudah bahan. Kita pulang ini, kita mau bagi firman. Firman tidak bisa mengubah suamimu kalau firman itu tidak mengubah dirimu sendiri dari dulu. Katakan amin. Jadi pola lama menyiapkan khotbah atau mendengar untuk menyiapkan itu memang pada level tertentu baik. Tapi sekarang kita naik level. Katakan naik level. Naik level bahwa saya dengar firman untuk saya punya roh bisa makan. Sehingga orang kalau tujuannya untuk supaya dia makan, maka dia akan menghargai apa yang dia dengar. Apa sebab kita menggunakan pendaftaran? Karena saya sudah bertahun-tahun buat seminar. Saya istirahat 4 tahun. Orang-orang kalau tidak bisa menghargai apa yang mereka terima, ya, kalau sesuatu bagi mereka tidak berharga, mereka tidak berani bayar harga. Dan kalau mereka tidak bayar apa-apa, barang yang murahan itu biasanya dibuang, dilempar, diabaikan. Tapi kalau saudara ada bayar sesuatu, maka saudara akan menghargai apa yang saudara bayar. Itu filosofi yang saya dapat dari orang tua rohani saya. Jadi setiap kali di acara, kami tidak membuat orang tua rohani repot mengadakan ini, mengadakan itu. Kami buat supaya dia leluasa. Semua yang disiapkan itu kami siapkan untuk kami. Sehingga dia tidak berpikir yang paling penting tugasnya adalah memberi makan. Kalau begitu polanya, seminar tiap minggu bisa jadi. Betul? Tapi kalau pola dibebankan pada orang yang mengadakan seminar, kalau kami tujuannya untuk popularitas, kami cari dana, kumpul sebanyak-banyaknya. Tapi tujuan kita bukan itu. Kita kumpul
orang untuk beri makan manusia roh. Yes. Amin. Karena itu jauh lebih penting daripada kumpul-kumpul orang. Amin. Sebabnya seminarnya 1000 orang dengan 20 orang bagi kami sama. Karena yang paling penting ada transformasi terjadi. Amin. Makanan roh itu, firman itu begini. Di roh dia mendewasakan, tapi di jiwa dia mentransform. Yes. Ulangi, firman itu bagi kita diulangi. Firman itu bagi kita di roh dia mendewasakan sebagai makanan. Dia mendewasakan sebagai makanan. Di jiwa dia mentransformasi. Ya, sebabnya ada orang dulu saya tidak mampu begini, dulu saya tidak bisa begini. Tiba-tiba sudah berubah. Yang berubah itu bukan kita. Yang berubah itu adalah firman. Amin. Dan yang memberi kekuatan berubah adalah Roh Kudus. Amin. Dan kalau saudara makan nasi, di bagian mana saudara berperan, di bagian mana saudara tidak berperan. Waktu saudara makan, di bagian mana saudara berperan, di bagian mana saudara tidak lagi berperan. Kalau saudara taruh di mulut, saudara berperan, punya. Tapi kalau dia sudah masuk di lambung, saudara masih berperan? Tidak, enzim dari lambung akan bekerja sendirinya. Kalau saudara sudah makan firman, maka bagian Roh Kudus yang membuat saudara mengerti. Kalau saudara mengerti, bagian Roh Kudus membuat saudara mampu melakukan. Karena sudah pasti firman itu tidak mampu kita lakukan. Jadi jangan biarkan pikiranmu mencerna firman. Pikiranmu yang harus mengaminkan firman. Itu polanya. Mengerti tidak mengerti katakan? Amin. Ya, belum semua. Mengerti tidak mengerti katakan? Amin. Karena Tuhan tidak bisa dimengerti oleh sesuatu yang bukan iman. Bahasa Latinnya fides coherens intellectum. Iman adalah titik awal untuk kita bisa mengerti. Kalau saudara tidak imani sesuatu, saudara tidak akan bisa mengerti. Kalau saudara tidak beriman pada Yesus, saudara tidak bisa mengerti Yesus. Karena saudara mau mengerti Yesus baru mau beriman, sampai mati tidak bisa. Ulangi, saudara mau mengerti Yesus baru mau beriman, sampai mati tidak bisa. Tapi kalau saudara beriman, maka saudara satu saat bisa mengerti. Bagaimana beriman? Tuhan bilang mustahil atau tidak mustahil di otak kita, katakan amin. Amin kan apa? Dia ngomong Tuhan. Yang bicara Tuhan. Karena dia adalah firman. Dan firman tidak pernah salah. Firman tidak pernah gagal. Kalau kita apa arti percaya? Sepakat. Mantap. Percaya artinya sepakat dengan apa yang Tuhan tetapkan. Itu percaya. Percaya bukan tahu dan bersikap sekedar ini, tapi percaya saya sepakat. Nah, kalau saudara sepakat dengan Tuhan, saya sepakat dengan kamu, tapi saudara bilang no. Tapi bisa harus bilang ya. Sudah tahu nggak? Yes, amin dan ya itu sama. Yes bahasa Inggris, amin bahasa itu amin itu bahasa Ibrani. Amen bahasa Inggris. Yes, amen Inggris. Kalau amin itu bahasa Ibrani asli amin. Kemudian ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Pendano Yon. Kalau bahasa Pentemon Enkar ya. Kalau bahasa di Nusantara Ore. Oke? Jadi kalau firman sudah terima sebagai makanan, itulah yang akan mentransformasi kita. Teorinya begini, ore. You are what you eat. Mengerti maksudnya? Apa yang saudara makan akan jadi seperti apa yang saudara makan. Kau akan jadi seperti apa yang kau makan. Kalau saudara selalu makan pete, hasilnya betul. Kalau saudara selalu makan firman, saudara akan jadi seperti firman Kristus itu sendiri. Jadi jangan ogah dengan firman. Karena tidak ada iman tanpa mendengar. Lagi, tidak ada iman tanpa mendengar. Studi tidak sama dengan mendengar, karena studi menganalisa. Kalau mendengar sama dengan makan. Kalau saudara makan, saudara teliti wortel. Saudara makan wortel, saudara tanya. Tadi ayam saudara periksa. Ini ayam mati atau ayam hidup?
Ini rica pakai rica Jawa atau rica? Tidak tahu. Yang tugas kita adalah makan. Yang alamiah adalah analogi dari berpikir alamiah ke rohani itu tidak beda-beda jauh. Kalau saudara malas makan, kuat lemah. Begitu malas makan lemah, pasti lemah. Kenapa kita lemah kan? Ya berarti nanti kurang makan. Lanjutkan, mesti banyak makan. Kita banyak juga bahan makan, apa yang kau makan juga penting. Hari-hari makan, sudah makan apa? Kerupuk. Lanjut. Saya janji kemana kita akan pergi sesudah lahir. Kemana? Ini penting. Oke, saya gambarkan tentang pola atau posisi. Pertama apa? Sinar. Kemudian kedua, believer. Ketiga, yang sudah ingat. Yang keempat, yang kelima, oh, ke kolom terlalu hemat sini. Yang keenam, nature side. Disinilah posisi kita. Kenapa orang banyak masalah? Dari segi waktu Ibrani 5 ayat 12-14. Ibrani 5 ayatnya yang ke-12 dan 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian firman. Ya. Harusnya kita dari sisi waktu kita seharusnya sudah bukan sinar kita semua ya. Sinar artinya masih belum lahir baru. Kita sudah berpindah dari sinar berpindah kepada believer. Tapi tidak semua believer mau jadi member. Member itu menjadi anggota gereja tetap yang terus-menerus secara bertanggung jawab. Kemudian tidak semua yang member ini mau dimuridkan atau disciple, kata lain didisiplinkan. Kemudian berapa banyak orang sudah pelayanan tapi disiplinnya tidak ada. Betul? Sudah pelayanan, bahkan sudah memenangkan banyak jiwa, tapi disiplinnya tidak ada. Salah satu disiplin itu barang siapa ku kasihi, ia ku ajar dan ku tegur. Saya tanya, saudara kalau di gereja lebih suka diajar, ditegur atau dikasihi? Harusnya kasih sejati harus ada teguran. Kalau kasih tidak pernah menegur, sama seperti seorang ibu, ya kasih yang pura-pura, kasih yang tidak asli. Seorang ibu pernah dalam sebuah cerita, anaknya ditangkap gara-gara mencuri dan merampok, dan dia dihukum mati digantung. Tapi sebelum digantung dia minta izin. Apa permintaan terakhir? Kita minta mau babisin sesuatu ke tapi mama. Tapi mama berdekat,
Dia bisa sesuatu, tapi sudah tahu dia bisa bagi mama. Ini mama salah. Waktu kita pergi tetangga bawa pulang tetangga Pejaro, mama bilang, aduh anak bagus, anak pintar. Dia tidak tanya siapa pun. Dan waktu kita bawa orang lain ke telur ayam ke rumah, mama bilang, puji Tuhan, mama ada perlu telur untuk kita dapat. Waktu kita bawa pulang orang bersepatu, mamanya dan bilang, siapa bersepatu ini? Kalau mama bilang, puji Tuhan, karena sudah sepatu baru. Sampai kita jadi perampok, mama tidak pernah tegur. Jadi sebelum dia dihukum mati, dia gigi, dia memang berkali-kali sampai putus. Gara-gara apa? Tidak pernah tegur. Saudara lebih suka gembala jaga tegur atau gembala jadi hibur? Jujur yang kurang. Tegur, jujur. Yang suka sekali dihibur. Jujur saja. Yang suka sekali tegur. Kalau nyana angkat tangan dan di dua ini. Umat itu binasa karena lack of knowledge. Tidak pernah dikasih tahu. Kamu punya posisi tidak pernah dikasih tahu. Yang penting pelayanan, betul? Kalau saudara pelayanan di sini, harusnya level ini sudah lewat. Itu sebabnya untuk supaya tahu persis sesudah lahir baru saudara kemana, harus tahu goalnya. Ini goalnya ini to be like Jesus. Ini target kita. Karena banyak orang di sini keliru. Yang dia kejar adalah pelayanan. Yang dia kejar adalah berkat. Yang dia kejar adalah nama besar, capaian. Ingat, rata-rata orang nama besar tanpa bangun hidup akan hancur di ujung. Karena apa? Itu filosofi roket. Cepat naik, cepat heboh, tapi cepat juga kolot. Betul? Ada banyak orang sudah lihat bagus tapi dia stres. Karena pelayanan, katakan pelayanan tidak mendewasakan. Ulangi yang keras, 2, 3. Tidak ada pelayanan yang dapat mendewasakan orang. Jadi kalau ada orang lagi stres, sudah bilang, bro, kalau lagi stres, ayo pelayanan. Supaya tidak stres. Justru kalau orang stres melayani, dia membagikan roh stres. Yang stres bilang amin. Betul. Jadi bukan berarti kita kalau lagi stres tidak boleh melayani. Tapi kita tidak boleh lupa melayani bukan solusi. Jadi ada orang kan kalau sudah pelayanan itu maaf. Ada yang rendah hati tapi ada yang sombong luar biasa. Saya bilang di kelas di Winangun, habis KKR, habis penginjil pulang di rumah mamanya, dia bilang, "Ma, penginjil pulang." "Ma, penginjil mau mandi air panas." Kalau kita dari mama adalah, iya siap di situ. Mama air panas. Habis mandi kok mama ambil air panas, dia langsung siram tanpa campur. Kenapa? Justru semakin orang melayani, harusnya makin rendah hati. Orang yang melayani harusnya makin mudah diatur. Kalau orang melayani makin susah diatur, itu yang namanya apa? Believer. Believer ini kalau level tadi Yohanes 1:12 itu yang disebut dengan teknon. Teknon itu bayi. Bayi itu cengeng.
Maja. Bayi itu Budirsa. Makan puji. Yang suka makan puji bilang haleluya. Jujur, saudara-saudara, para pelayan-pelayan masalah muncul gara-gara makan puji. Bilangkan makan puji. Mal, ada yang pakai dep, mana lebih bagus makan puji itu makanan. Nah, itu bagus makan firman. Karena orang-orang di kualitas believer yang tidak mau mengikat diri dan tidak mau mengikat diri untuk pembentukan, mereka disebut troublemaker. Troublemaker artinya karena mereka berpusat pada diri sendiri. Halo, apalagi kalau sudah dipakai Tuhan luar biasa, orang berpusat pada diri sendiri itu berbahaya. Kalau anak kecilnya, saya bicara anak kecil ya. Kalau anak kecil, saudara-saudara punya anak kecil, jika dia memiliki sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu, misalnya dia bekerja, apa yang dia butuhkan kalau dia lagi bekerja? Anak kecil, supaya dia tambah semangat. Apalagi? Bukan anak kecil supaya dia rajin, seperti apa? Kasih pujian, kasih gula-gula, kasih pokoknya gombalin dia. Coba saudara gombalin anak kecil, dia akan bikin diri tahu-tahu. Dia tahu kalau anak-anak akan bikin diri. Kalau pelayanan kalau bikin diri, dia level di situ yang akan menciptakan banyak masalah. Walaupun kita itu gembala atau kita pelayan yang terkenal, kita akan marah kalau orang menginjak harga diri kita. Betul? Kita akan tersinggung, apalagi kalau kita tidak dihargai. Itu masalah orang Kristen. Dan kalau kita sudah jadi besar, disuruh mengerjakan pekerjaan kecil, kita rasa terhina. Kita akan bilang begini, dan kita masih kecil sampai kita tua begini, tapi Bapak tidak pernah bikin begini untuk kita. Menggembala bikin begini untuk kita. Coba bayangkan kalau saudara punya jemaat atau saudara gembala, kemudian semuanya pamper semua. Kalau jemaatnya ada 1000, nyamuk itu dia telepon tengah malam. Betul? Tapi kalau jemaat dewasa, sedangkan dia semua mati di telepon dari gembala. Betul? Tapi coba kalau kanak-kanak ada 1000, itu sebabnya banyak gembala cepat mati. Kenapa cepat mati? Jangan ada waktu istirahat. Cuma mau pergi doa, ada satu pendeta tengah malam didoakan, diminta bantuan doa pada jemaatnya yang kaya. Pendeta datang, kemudian bilang, ada yang sakit? Iya, ini ada sakit. Sama yang sakit? Kucing. Udah Tuhan, kucing udah sakit, kepala. Gembala bahkan surah ada dia berdoa untuk kucing, kucing, kamu mati, kamu mau sembuh, amin. Dan tuh bos anak perhatikan, sembuh tuh kucing. Ya belajar, ini doa luar biasa. Satu kali gembala yang sakit, kau di keluarga ini berbesuk. Untuk anak yang dari bapak suruh berdoa, doakan tuh gembala, anak berdoa. Gembala, kamu mati, sembuh. Karena gembala ajar. Kenapa gembala berdoa begitu? Karena gembala salah. Cuma kucing mati, kucing sakit, saudara panggil gembala. Orang kalau gembala itu Tuhan tahu, coba lihat Yeremia pasal 3, ini ayat terkenal.
ayat 14-15. Yeremia pasal 3 ayat 14-15. Kembalilah hai anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Mungkin 16 ayat 16. Tuhan akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan untuk apa? Ya, untuk bahasa Inggrisnya bilang memberi makan. Tugas gembala adalah memberi makan apa? Makanan rohani. Itu tugas inti gembala. Bukan kalau ada masalah, saudara mau apa? Mau tadi sakit, flu, sakit apa, panggil gembala. Ketergantungan pada gembala. Itu yang membuat gembala cepat. Yang gembala sini bilang haleluya. Berhenti melayani apa yang bukan area kita. Domain kita memberi makan. Memberi makan. Jadi kalau di tempat kita di sini, yang ulang tahun kan kalau di gereja tertentu, malah pagi-pagi jam 5 sampai gitu. Kalau di tempat ini kita cuma telepon. Kalau ada undang, ada sedia pamit-putar, malah pergi. Tapi kalau cuma tidak ada kabar untuk mau undang, ada di telepon. Karena itu dibiasakan. Supaya apa? Malah bisa fokus setiap minggu firman-Nya, bisa betul-betul makanan yang disiapkan dengan baik. Sehingga pada waktu berdiri hari Minggu gembala tidak mau begini. Saudara-saudara minta maaf karena saya sibuk sepanjang minggu ini. KKR ada 2 hari. Saya melayani ini, melayani itu. Jadi saya tidak sempat siap firman saudara, tapi apa boleh buat karena saya gembala. Saya harus berkhotbah. Saya harus sampaikan firman. Kalau model seperti ini bukan gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Karena apa? Dia tidak jadikan memberi makan sebagai fokus. Kalau saudara pelayan, hamba Tuhan berjemaat, ingat baik-baik. Buatlah gembalamu bisa fokus untuk menyiapkan makanan rohani. Ya, haleluya. Kalau dia bisa menyiapkan makanan rohani, maka ada harapan sesudah lahir baru kita akan kemana? Kita akan kemana? Dan jangan lupa bahwa gembala memberi makan bukan menghibur. Sekali lagi bukan apalagi melawak ya. Kalau ini orang bukan pelawak. Ya. Jenazah orang bukan pelawak. Kalau pelawak, saudara butuh pelawak, undang untuk pelawak. Tapi kita bukan butuh pelawak. Kita butuh builder, pembangun yang memberi kita makanan, yang menjadi orang tua yang memberi makanan rohani. Itu yang membuat orang bisa ada prospek untuk bisa bertumbuh. Karena disinilah masalah yang sering saya lihat. Ada banyak orang menjadi believer, percaya, dan tipe-tipe seperti ini. Perhatikan orang tipe-tipe seperti ini, tak contoh sedikit tapi besar. Saudara masih di level ini? Sudah tidak ya? Tipe-tipe seperti believer ini, orang-orang yang tipe bayi begini, mereka setelah lahir baru, dari segi waktu sudah boleh jadi pengajar, tapi mereka stuck di sini. Para pemercaya itu fansnya Yesus, tapi bukan follower. Saudara fans atau follower, pengagum Yesus itu di sini. Dan bahaya kalau pengagum Yesus itu believer ini jadi minister, karena lo mau garau di sini. Betul? Kalau saudara gembala atau pelayan, jangan angkat orang yang cuma believer, apalagi yang believer itu tidak mau jadi member. Member itu begini, saudara tidak
tidak bisa bertumbuh tanpa ikat janji, tanpa terikat, tanpa tertanam dalam gereja lokal, dalam satu rumah Tuhan. Atau saudara ada di gereja lokal, tapi hatimu tidak di situ, saudara tidak bisa bertumbuh. Jadi harus ada level yang lebih daripada sekedar believer. Sampai di sini saudara bisa tangkap, bisa paham? Katakan amin. Nah, kalau saudara believer, maka saudara pada level Mazmur 23 ayat 1. Silakan baca. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kemana-mana. Dua. Ia membalikkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Ya. Para believer itu mereka percaya Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah pemberi berkatku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah jalan keluarku, Tuhan adalah segala-galanya. Dalam hal sesuatu atau segala sesuatu yang paling ini punya kekuatan luar biasa. Dalam hal percaya Tuhan, saudara percaya Tuhan adalah gembala kita, katakan amin. Saudara percaya Tuhan kita baik, amin. Tapi itu belum lengkap. Lengkapnya di mana? Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih, tapi jangan lupa bahwa Allah kita juga Maha Kudus. Orang-orang yang di level believer itu ketika bicara tentang Maha Kasih, Maha Baik, yes, amin. Tapi waktu bicara tentang Tuhan itu adalah api yang menghanguskan, ada orang-orang di sini yang siap terima. Masih ingat ada ayat Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita harus beribadah dengan rasa hormat dan gentar. Ini levelnya ada di sini. Tapi kalau yang di sini, ya tapi saya bersyukur believer ini dibandingkan dengan sinar sudah berbeda. Ya, sinar itu artinya hidup di luar Tuhan, hidup dalam dosa. Bersyukur sudah jadi believer. Tapi believer saja tidak cukup. Katakan believer saja tidak cukup. Percaya Yesus saja tidak cukup. Kenapa? Saudara percaya Yesus? Yes. Tapi jangan lupa iblis juga percaya. Apa beda percaya saya dan percaya iblis pada Yesus? Coba tolong bantu. Apa sama? Iblis percaya Yesus dan kita percaya Yesus, bedanya di mana? Samanya di mana? Kita percaya Yesus dan mau jadi seperti Kristus. Ya. Iblis tidak mau jadi seperti Kristus. Oke. Tadi ada poin. Kita percaya Yesus tapi mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan tadi kita percaya Yesus dan juga mau menjadi serupa Kristus. Tapi iblis hanya percaya yang tidak mau dan tidak tertarik dengan Yesus. Percaya dalam arti dia tahu siapa Yesus, dia tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus telah lakukan. Itu iblis. Tapi dia tidak mau berubah kadang-kadang kasih yang minta maaf. Iblis itu dengan saudara lebih untung siapa? Kita atau dia? Kita. Iblis itu orang yang gak puji lah. Iblis itu sudah pengalaman hebat. Dia pintar. Salah. Halo. Semua itu cabut mulai sekarang. Memang iblis itu pintar. Memang iblis itu luar biasa. Nama saya sudah memuji. Iblis itu statusnya apa? Sudah kalah. Halo, sudah kalah. Katakan sudah kalah. Dia masih bisa berbuat sesuatu selama kita beri kesempatan. Selama tidak diberi,
Dia tidak bisa. Karena iblis sudah kalah. Bahkan iblis punya kelemahan itu begini. Kalau kita pose non pecare, dapat tidak berbuat dosa setelah lahir baru, dapat tidak. Tapi iblis non pose non pecare, tidak dapat kalau tidak berbuat dosa. Jadi dia berkontrak sebagai itu. Jadi kalau iblis menjatuhkan kita 100% tidak dia yang salah. Betul? Karena dia berkontrak sebagai itu. Bukan iblis kalau dia mengganggu. Jadi kalau dia mengganggu karena dia berkontrak, bukan iblis tadi kita yang masuk suruh. Apa beda Roh Kudus dan iblis dalam hal mendekati kita? Roh Kudus tidak memaksa. Roh Kudus selalu persuasi dan tidak memaksa. Tapi kalau iblis, saudara mau atau tidak mau, pas buka dia masuk suruh. Itu bedanya. Dia kurang ajar, betul? Dia bukan hebat dan seperti itu. Iblis itu luar biasa. Dia dapat ke kita. Bukan dia yang luar biasa, kita yang buka pintu. Saya tanya, angin di dalam ban saudara, tunggu lubang sebesar apa bagi keluar? Angin di lubang di dalam ban saudara, tunggu lubang sebesar apa sampai dia bisa keluar? Biar lubang kecil bisa keluar. Biar lubang kecil. Dari mana tahu? Dari mana tahu? Orang tidak lihat ada lubang di ban, tapi orang dapat tahu kempes ban. Nanti dapat tahu bahwa di mana itu ban supaya dapat tahu di bocor. Taruh di air. Kalau dia ada balon, berarti ada bocor. Jadi iblis tidak tunggu lubang sebesar sosiru baru dia masuk, betul? Ngerti ini? Haleluya. Jadi iblis itu tidak seperti Roh Kudus. Dia tidak hebat, dia curang. Jadi kalau dia bisa masuk itu gara-gara ada lubang. Iblis kan itu roh. Roh itu seperti air, seperti angin. Bahkan air itu lebih luar biasa. Kalau sudah taruh es batu, lama-lama di luar gelas itu ada embun. Itu air lewat mana? Lewat gelas dia bisa masuk. Yang ada lubang. Betul? Saudara yang masuk angin, masuk dari mana tuh angin? Ya, kan kita tidak pernah buka hidup angin. Tiba-tiba masuk angin. Karena angin kekelakuan begitu, sekecil apapun dia bisa. Oke, kita sedih mana tadi kan? Believer itu kalau tidak mau press on to maturity, tidak mau jadi seperti Kristus, tidak beda dari iblis. Tidak beda. Karena para believer ini, mari kita lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 mulai ayat 60. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yang ngomong level mana nih? Mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ngomong di ayat 60 level mana? Disciple, level 4. Apa yang dia bilang? Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Terus 61. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu memgoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu,
tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Saya mohon bantuan sudah menganalisa ayat 66 ini. Makasih ya. Apakah ayat itu mengatakan begini? Mulai dari waktu itu, lihat levelnya. Mulai dari waktu itu banyak pemercaya mengundurkan diri. Benar atau salah? Salah. Banyak apa? Banyak murid sudah level ini. Di sini saudara-saudara perlu tahu bahwa ketika firman itu datang, kualitas makanan keras, sampai para murid pun akan mulai mengundurkan diri. Karena untuk membuat saudara bertemu jalan keselamatan, justification tadi, Tuhan melakukan bagiannya tanpa meminta bagian saudara, betul? Itu kasih karunia, itu gratis. Tapi ketika sanctification, pengudusan, Tuhan bersihkan kita, di situ kita diminta bagian kita. Bagian kita adalah bersedia dibentuk. Katakan bersedia dibentuk. Tanpa bersedia dibentuk, saudara akan dengar firman yang keras, ayat 66 ini akan jadi. Dan saya bilang tadi kan ini level bukan level di sini. Banyak murid-murid, bahasa Indonesia ini so overlap, hiperbola. Harusnya banyak murid, betul tak? Kalau murid-murid, tidak usah tahu. Banyak murid-murid, artinya itu betul-betul betul banyak, jadi banyak ini. Setuju? Bukankah orang dalam level hamba Tuhan atau pelayan yang sudah lama melayani sebenarnya sekarang sedang meninggalkan Yesus, tapi secara organisasi tidak, secara rutinitas tidak. Dari mana saya tahu? Wahyu 3 ayat 19 dan 20. Wahyu 3 ayat 19 dan 20. Barang siapa mengasihi, dia akan tegur dan kuajar. Sebab itu relakan hatimu untuk dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, ayat ini biasa dipakai untuk penginjilan. Lihatlah, aku mengetok pintu. Jika ada orang yang mendengar suaraku, bukakan pintu, aku akan masuk. Tapi kalau saudara perhatikan ayat ini, Wahyu pasal berapa itu? 3. Itu ceritanya terdapat dalam peristiwa Tuhan bicara pada 7 gereja. 7 gereja. 7 gereja artinya kalau di sini levelnya sudah di mana? Paling kurang believer. Nah, kalau saya tanya, believer Yesus ada di dalam atau di luar? No. Kalau sinner Yesus di dalam atau di luar? Kalau believer di dalam. Nah, kenapa ayat ini bilang Tuhan mengetok? Kenapa Tuhan mengetok? Saya tanya. Kalau seseorang mengetok pintu, dia ada di dalam atau di luar? Kalau Yesus mengetok pintu, Yesus ada di dalam atau di luar? Betul di luar? Betul. Tapi ini fakta bahwa dia bicara di gereja. Gereja apa itu pasal 3? Gereja apa? Laodikia. Tahu gereja Laodikia dan ciri-ciri apa? Lau-lau, flau-flau, nau-nau, suam-suam. Gereja suam-suam itu begini, melayani. Oke, dia melayani juga. Nah, sungguh-sungguh juga biasa, tidak sungguh-sungguh juga. Semua orang seperti itu. Rajin, haleluya. Malas juga ya, masih manusia kotoran. Tuh. Dan gereja model begini Tuhan apakan nanti? Apa beda rasa muntah dan rasa muak? Dan muak. Apa beda?
Kalau muak dengan mual. Betul. Kalau muak perasaan tidak suka yang levelnya tinggi. Tapi mual adalah gangguan pencernaan asam lambung tingkat tinggi. Nah, apakah Tuhan mengalami asam lambung? Ini tentu tidak ya. Tapi Tuhan memuntahkan orang-orang model. Artinya dari segi waktu seboleh jadi disciple, jadi minister. Tapi oleh karena keadaan gereja di Laodikia laut, sampai Tuhan yang sudah di dalam ini terdesak keluar. Sampai dia sekarang mengetok pintu lagi, kan lucu. Para believer Yesus mengetok pintu. Makanya sekarang banyak gereja yang ulang-ulang tuh. Into my heart. Selama melayani, into my heart. Kalau into my heart, datang Yesus lebih dalam. Masih ingat ayatnya? Galatia 2 ayat. Oh, saya lupa. Galatia 2 ayat 20. Mantap. Kristus bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus ada di dalam. Ayo baca. Dia ada di dalam. Bagaimana dia ada di dalam? Dia mengetok pintu. Berarti dia mengetok pintu, dia ada di. Kenapa dia ada di luar? Halo, terlepas. Kenapa dia ada di luar? Baca. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukannya aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan di dalam. Definisi kekristenan yang saya bilang di awal tadi apa? Christ in me, Yesus dalamku, dan we are in Christ. Kita ada dalam Yesus. Jadi kalau Yesus mengetok pintu, Yesus ada di dalam atau di luar? Itu masalah kita gereja. Ada pelayanan tapi Yesus ada di luar. Setuju dengan saya? Dapat gambaran? Kalau saudara pendeta, saudara sehat, saudara ministry ke sana ke sini, apakah dijamin bahwa Yesus masih ada di dalam? Belum tentu. Karena ketika Yesus sudah tidak lagi jadi pusat pelayanan kita, Yesus akan keluar dari sana. Atau bukan Yesus keluar, kita dalam tanda petik menendang dia. Karena demi acara, masih pada acara firman di press, kemudian dalam binati gitu. Di press sesingkat-singkat mungkin. Saya pernah dikasih pesan Pak Mas, karena ini ada acara makan, ini acara syukuran, ibadah pendek-pendek, doa pendek-pendek, khotbah pendek-pendek, karena sini mau makan, makanan sudah di meja kan? Jadi para pendeta terintimidasi oleh nasi bungkus. Itu sebabnya saya punya pendapat, kalau mau ibadah dulu, makanan nanti keluarkan setelah firman atau setelah ibadah. Sebab orang kalau soal makanan itu memang manusia lagi dia, itu bereaksi. Apalagi kalau ada ikan bakar di muka, firman sudah akan tereliminir. Nah, Yesus bisa terpental keluar jika orientasi ibadah kita adalah lahiriah. Orang makan 2 jam, betul? 2 jam baca cerita, makan. Bayangkan kalau makan dari setengah jam itu tidak cukup, tuh. Mendengar firman 1 jam gelisah. Itu sebabnya Yesus mulai lama-lama akan terpental keluar. Karena yang di dalam kita bukan lagi Yesus, tapi aku, ego. Ya, pertanyaannya, apa yang saya dapat dari firman ini? Apa yang saya terima dari Tuhan? Bukan begitu. Harusnya kalau kita mau naik level, apa yang Tuhan bisa dapatkan dari saya yang bisa mempermuliakan Tuhan? Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi level believer itu baik, tapi iblis pun ada pada level itu. Halo? Amin. Jadi tidak boleh lupa bahwa aktivitas tanpa Kristus membuat Kristus ada di luar. Kenapa begitu? Saya ulang-ulang, Wahyu 3 ayat 20 itu bicara tentang gereja. Gereja yang terakhir itu gereja
Laodikia. Dan gereja Laodikia adalah gereja yang mewakili gereja zaman kita. Zaman kita. Itu adalah gereja zaman kita. Berani tidak engkau menghardik orang yang punya persepuluhan 1M kalau dia tidak mengikuti firman? Berani? Tuh, 1M setiap kali persepuluhan 1M. Kalau dia pindah gereja bukan? Satu gembala. Cerita ini kan fenomena yang harus saudara renungkan supaya gereja jangan orientasi doi. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau cuma misalnya kasih doi, puji Tuhan. Tapi mata kita harus tertuju pada Kristus. Amin. Ada satu gembala, dia sharing dengan saya dan dia menyesal, dia bilang begini. Ada satu orang kaya di gereja, tapi ini bukan benar. Itu orang itu sponsori semua kursi gereja. Semua alat gereja dia sponsori. Dia punya, maksudnya dia sumbangkan. Cuma kok ada masalahnya anak bikin berita acara. Dan dia punya kebiasaan kalau dia masuk gereja, dia ada kursi khusus. Saya dari dulu ini cuma situ terus dia. Dan dia pesan pada gembala, jangan berani orang lain diluarkan dari kursi. Gembala bilang apa? Ya, oke. Gembala satu waktu karena dia terlambat, namanya karena dia terlambat. Ada tamu datang, kan dia tahu dia terlambat kok. Dia langsung duduk di situ. Kok dia datang, orang langsung di belakang. Kok dia bilang, mulai hari ini terakhir kita masuk gereja di sini. Akhirnya dia pergi. Tadi bukan dia pergi itu masalah. Dia kursi lagi ambil ulang. Dia sound system dan ikut dengan dia. Kok gembala stres nggak? Kalau tidak fokus pada Kristus, terus akan stres. Dan itu gembala bilang, ada orang tak tahu bermaksud. Kita kesajian kursi khusus, cuma tulis di nama. Dan tidak boleh ada orang lain duduk. Kenapa? Orang-orang yang begini namanya batita, jemaat bebas. Saya yakin kalau orang tidak cinta Tuhan, kalau dia punya materi yang banyak, belum tentu itu berkat Tuhan. Yes. Amin. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Sebab orang bisa mendapatkan uang miliaran rupiah dengan cara dunia, tipu-tipu. Tapi kita para jemaat-jemaat yang mau bertumbuh, jangan silau dengan uang. Halo para kepala, jangan takut dengan orang punya uang. Tapi jangan diusir. Sebab kalau saudara usir hanya karena tidak bijak, mereka akan pergi, ya sudah salah sendiri. Tapi kalau mereka tidak mau bertumbuh dan kemudian gereja dikontrol untuk tidak bergerak menjadi seperti Kristus, ada cara Tuhan untuk membuat sesuatu. Tapi jangan stres kalau dia pergi. Karena Tuhan akan ganti dengan yang lebih. Haleluya. Itu pertama bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, member. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia memalingkan aku di padang, ia berperintah, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 6. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yes. Mazmur 23 ayat 6 ini, perhatikan kata diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan. Saya tanya saudara, kalau saudara suami istri, Kalau saudara menikah, suami istri, mau enggak saudara? Suami istri hidup bersama tanpa ikatan? Tidak mau. Nah, kalau di bergereja, mau enggak sama-sama hidup bersama tanpa ikatan?
Nah, para believer ini, mereka kalau mau bertumbuh menjadi seperti Kristus, mereka harus naik satu level lagi, menjadi member. Member itu artinya mengikat diri secara sadar dengan sebuah komitmen untuk bertumbuh di satu tempat. Kalau itu tidak ada, maka kita sama dengan kumpul kebo. Orang kumpul kebo itu kalau senang maju terus. Tapi kalau abang tidak ada uang, kalau ada uang abang saya, kalau tak ada uang abang melayang. Jadi kita, kalau mau bertumbuh tidak bisa kita tidak tertanam di satu tempat. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi kalau ada jemaat yang misalnya ada orang yang pengen datang dan pergi, seperti lagu dulu, kau datang dan pergi sesuka hati. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya orang yang tidak mau tertanam itu senang kejam. Betul? Atau komitmen di dua tempat. Resikonya apa? Kalau di sini lagi bagus-bagus, dia enjoy di sini. Tapi kalau di sini lagi masalah, dia akan punya alternatif. Betul? Dia punya pelarian. Ya? Kalau orang punya tempat untuk pelarian, kapan dia terbentuk? Saudara juga begitu. Saya punya orang tua rohani, saya tidak pindah-pindah orang tua rohani. Sekali saya dengan dia, kalau Tuhan berkenan sampai tinggal nafas terakhir, akan tetap dengan orang tua rohani, kecuali Tuhan beracara lain. Karena kalau pindah-pindah orang tua rohani atau tidak tetap, atau semua orang kita anggap orang tua rohani. Setelah pendeta A, pendeta hebat meninggal, langsung kita berstatus selamat jalan orang tua rohani. Pendeta B meninggal, selamat jalan orang tua rohani. Pendeta C meninggal, selamat jalan. Nah, yang mana orang tua? Yang sebenarnya orang tua yang sebenarnya sudah ada berapa? Cuma satu, secara biologis cuma satu. Itu analogi berpikir juga begitu di rohani. Masa tahun lalu bapakmu si Ucup dan tahun ini bapakmu jadi ngalok? Gimana Kristof? Kau pernah ganti bapak? Kau pernah ganti? Begini, di belakang kita sudah abaikan cerita di belakang. Tapi ke depan harus supaya kita menjadi seperti Kristus. Karena sesudah lahir baru harus ada arah, betul? Harus ada arah. Kalau engkau punya orang tua rohani itu Octavianus Nangoy, tidak usah berpikir lagi yang lain. Begitu? Karena tidak ada cara lain selain kita tertanam. Seperti sebuah pohon, kalau dia tidak tertanam di satu tempat, maka potensi berbuah itu akan terhalang. Karena waktu itu berbuah, tenaga, energi itu akan habis dipindah-pindah. Jadi kalau saudara mau ada satu tempat berdoa, Tuhan di mana saya, kalau Tuhan sudah taruh, tertanam dari tempat itu. Tapi saya kasih satu bocoran. Saudara harus ada di tempat di mana saudara punya manusia roh dibangun. Ulangi, saudara harus ada di tempat di mana saudara punya manusia roh diberi makan. Jangan saudara ada di tempat di mana saudara hanya dikeloni, saudara hanya dibujuk-bujuk. Saudara sudah salah dan saudara akan tetap dimanja-manjain. Saya kasih contoh, kalau saudara ada bayi jatuh, bayi terpeleset, babysitter akan bilang, ih pinter, anak hebat, anak jago. Malah kalau ada tiang tuh anak topi, orang bilang apa? Lihat, papa topi, papa pukul di tiang, bodoh di tiang ini. Ini lantai memang, bapak sinjak. Karena ini lantai ini, saya sekali lantai, betul? Kalau bayi akan begitu. Selalu orang-orang seperti bayi akan mempersalahkan situasi, akan mempersalahkan orang lain, akan mempersalahkan lingkungan. Tapi kalau dewasa akan mempersalahkan diri sendiri. Mantap. Saudara selalu akan lihat
Ini yang salah pasti kita, karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kalau berkat masih tertahan, ini gara-gara tapi tetangga ini gak mau katakan lagi. No. Ini gara-gara kami teman kantor di bawah lapor. No. Biar dorang bawa lapor, tapi kalau dorang hidup ini terbangun, dorang laporan itu salah masalah orang. Salah kirim BA. Dorang membuka orang kartu, dorang kartu yang terbuka. Itu kalau kita bangun hidup. Katakan amin. Jadi tidak ada pilihan lain untuk selain menjadi dewasa. Naik level, jangan lagi sudah berpindah-pindah tempat dalam arti tidak ada arah yang jelas hidupmu. Karena dalam kehidupan pekerjaan saya sudah pindah-pindah pekerjaan sampai tua, sudah tidak jadi apa-apa. Betul? Waktu masih muda di kantor agraria, ukur-ukur tanah. Serta tambah tua, pindah di kantor pelelangan, ukur-ukur ikan. Setelah tambah soal mereka pensiun sudah pindah di bagian ukur-ukur apa? Ukur-ukur jalan. Proyek. Padahal saudara, kalau saudara lihat orang Amerika, kalau dia tukang bikin matis dari muda sampai tua, tukang bikin matis sampai game over. Tapi produksinya matis unggulan. Martora, minggu lalu jual tempe, saudara jual tempe, jual siomay, jual bobenda, tidak pernah tetap hati. Kalau saudara tidak pernah tetap hati, kapan jadi pro? Betul? Kalau saudara pindah-pindah dalam hati, pilih-pilih ini, pokoknya tetapkan hati satu fokus saja. Kalau mau jadi seperti Kristus, ya. Kalau saudara sudah temukan satu tempat yang apa, saudara menjadi seperti Kristus, itulah tempatnya. Kenapa? Karena tidak ada tujuan yang lebih benar, lebih penting, lebih utama dari menjadi seperti Kristus. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan. Berhenti cari gereja yang hanya mencari orang yang terkenal. Apa terkenal itu salah? Tidak. Tapi orang terkenal belum tentu membawa kita kepada Kristus. Halo? Angkat ini. Sudah mulai dapat gambaran. Sesudah lahir baru kemana? Jangan buang waktu berputar-putar di padang gurun. Tapi sesudah keluar dari Mesir, arahkan matamu ke tanah. Karena kalau salah arah, kau akan terputar-putar dalam 10 tahun. Dan akhirnya sudah waktunya masuk, kau mati di situ. Setuju dengan saya katakan apa? Jadi ketika saudara lahir baru, tidak boleh berhenti sebagai pemercaya saja. Naik sebagai member, saudara tertanam di satu tempat. Saudara diam di rumah Tuhan. Dan saya percaya rumah Tuhan itu bukan gedungnya. Ciri-ciri rumah Tuhan adalah satu, di sana nama Tuhan ada. Dua, ciri-ciri rumah Tuhan di sana ada orangnya Tuhan. Tiga, ciri-ciri rumah Tuhan di sana ada suara Tuhan. Ciri-ciri rumah Tuhan di sana ada hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dan ciri-ciri rumah Tuhan di sana ada rasa hormat terhadap Tuhan. Ciri-ciri rumah Tuhan di sana fokusnya adalah semua mau jadi seperti serupa Kristus. Setuju dengan saya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, ini yang saudara pernah ingat ada ayat yang begini. Barang siapa mengasihi bapaknya, mengasihi ibunya, saudaranya laki-laki lebih daripada aku, dia tidak layak. Di level mana ya? Level disciple. Coba cari ayatnya itu. Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, ayat ini sudah lama ada sih, betul? Tapi saudara bilang apa kalau ayat ini saudara dengar? Tapi kan kalau masih manusia, Pak Kepala. Betul? Tapi kalau saudara masih ngomong, ini masih
masih manusia. Levelmu berarti masih di situ. Masih level member. Masih level sayang diri. Masih level ukur-ukur dari Tuhan. Tapi kalau level disciple, ada ayat yang mengatakan begini. Kalau kau membajak sambil menoleh ke belakang, kau tidak layak. Tidak layak. Kalau saudara layak, saudara bayangkan, kalau saudara layak, saudara akan dipercayakan hal-hal yang mulia. Itu kalau dari segi pelayanan. Kalau saudara tidak layak, saya tanya, kalau barang tidak layak, akankah saudara bawa anjing mau domba kentok di hadapan gubernur? Tidak, itu penjelasan tentang layak. Kalau saudara mau harapkan berkat besar, kemuliaan dari Tuhan, sementara sudah tidak mau disiplin, apakah layak? Tidak layak. Sebenarnya banyak dari kita berputar-putar di sini. Jadi anggota jemaat bertahun-tahun, tapi tidak bisa mengalami kerajaan sorga. Karena masuk dalam kerajaan sorga harus apa? Harus dibersihkan, ditransformasi, transformasi kerajaan. Jadi berkat member dengan berkat disciple bedanya apa? Berkat member adalah berkat-berkat orang-orang di luar kerajaan Allah. Karena berkat disciple orang-orang yang dalam kerajaan Allah. Karena disciple dia punya ciri khas pertama, mau dibentuk, mau dididik, mau diarahkan, mau ditransformasi. Oleh apa? Firman dan Roh Kudus. Ciri-ciri sederhana, dia tahan mendengar firman berjam-jam. Dia tahan dikoreksi. Dia lebih bergairah kalau ada firman bilang begini, bayar harga. Dia lebih bergairah kalau dengar firman seperti itu. Haleluya. Tapi kalau dia punya level hanya mendengar firman penghiburan, satu kali dia dengar khotbah begini, tidak datang lagi minggu depan. Tapi saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Mereka dengar khotbah saya walaupun lewat YouTube. Tidak ada khotbah saya lewat YouTube yang bujuk-bujuk orang. Karena kita taruh di YouTube, kalau orang memang Tuhan mau tahu, dia akan ikuti. Tapi kalau dia tidak Tuhan taruh di YouTube itu, dia akan skip. Yang pernah skip bilang amin. Karena orang kalau buka YouTube mendengar firman, mengikuti Tuhan memang atau menurut yang dia suka. Harusnya melalui maunya Tuhan. Dan lebih gampang, halo katakan lebih gampang. Saya lebih gampang mendengar firman dari orang tua saya sendiri. Lebih aman. Karena kalau dari segi higienis pasti orang tua tidak akan mengorbankan anaknya dengan sembarang menyiapkan makanan. Apalagi menaruh cyanida. Tidak mungkin orang tua yang masih waras taruh firman cyanida. Cyanida itu karena berubah dengan motif-motif yang keliru, dengan tujuan yang salah, membawa ke arah yang berbeda. Jadi kalau saudara pada members harus naik lagi tingkat supaya menjadi serupa Kristus, bersedia apa? Bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5. Coba lihat. Masih bersama saya bilang amin. Saudara tahan dengan saya sampai jam berapa dulu? Itu schedule. Kita harus asas menurut rundown 5 menit lagi. Betul? Ya, kita baca. Yohanes 3 ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak bersedia di lahir baru. Yang pertama ayat 3 itu menjadi percaya Yesus. Ayat 5 itu adalah masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 3 melihat kerajaan Allah. Cukup percaya Yesus sudah akan melihat kerajaan Allah, bahkan sudah pasti masuk surga. Tapi kerajaan Allah yang di bumi sudah tidak bisa masuk. Kerajaan Allah di bumi itu apa? Segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Cari kerajaan Allah itu. Tidak semua orang bisa masuk. Kenapa?
Karena tidak semua orang mau ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Saya tanya, apa sebab Kopassus itu latihannya berat? Ya? Karena ada tugas-tugas khusus yang berat dan tidak dapat dikerjakan oleh orang-orang yang biasa-biasa saja. Saudara mau anggota gereja yang biasa-biasa saja, atau yang pasukan khusus, atau pasukan Pampers? Ada merek. Satu waktu saya bermimpi, orang-orang beribadah sudah bukan pada level mencari sesuatu, tapi membawa sesuatu kepada Tuhan. Dan itu akan berbeda. Suasananya akan berbeda. Tidak ada lagi yang bilang, ayo kita tepuk tangan, karena kita suka sekali tepuk tangan. Tinggal di tangan boleh, karena Tuhan dengan firman. Betul? Tapi kalau orang-orang pada level Pampers suruh menyanyi sejak malas, masih syukur dia datang masuk gereja. Betul? Tapi kalau suruh menyanyi, halo, tolong tengok pada ini enggak apa tengok. Sahabat suruh datang masuk gereja. Kalau datang masuk gereja mesti ikut BLP mau, bukan ikut mau sendiri. Katakan amin. Kalau balita-balita, kalau mau makan ikut dia mau atau ikut mama mau? Balita ikut dia mau. Lihat ciri-ciri kalau balita makan. Bagaimana bicara? Orang yang dusu-dusu tuh. Coba kamu udah pesawat mana? Orang pakai segala gaya supaya dia bisa makan. Padahal dia kalau nak makan mati. Coba orang saya beri tidak saya makan mati, apa dia rasa. Tapi tidak ada yang tega kalau level kanak-kanak masih boleh masuk 40 tahun masih dua kumis. Minta maaf. Sobat kumis masih gaya balita dengan firman. Itu sebabnya iblis tidak bisa dikalahkan. Karena Galatia 4 ayat 3, coba lihat. Ini ayat-ayat yang sabar sekali kalau mendengar. Dan kalau sudah buka Alkitab, saya lewat sendiri di dalam. Begitu karena makan terus. Orang kalau itu memama biak, kalau memama biak. Orang so punya, tapi inti sehari semasuk, dia saudara mau kupas dari kulit tetap di dalam dia. Galatia 4 ayat 3 begini. Demikian pula kita selama kita berakil balik, kita takut juga kepada Roh. Kalau saudara belum dewasa, kata bahasa Yunani-nya belum akil balik, artinya kanak-kanak, atau bahasa Yunani brepos. Brepos, atau brepos, anak-anak yang kekanak-kanakan. Brepos, kayak boneka yang beringus. Kalau kita bercermin pada ayat ini, anak-anak akil balik kan lawannya kanak-kanak, brepos. Itu kalau menghadapi roh dunia bisa nggak menaklukkan? Tidak bisa. Sebaliknya roh dunia akan menaklukkan kita. Di dunia bisnis orang menipu, saudara tidak bisa lawan mereka. Saya punya bahasa di kelas para selebriti asuransi. Kalau saudara dengan Yesus dan lau-lau, kemudian bangun mengada orang dunia pakai guraka, siapa menang? Katakan amin pada guraka. Saudara tidak bisa bantah. Saudara ikut Tuhan gereja Laodikia, kemudian tak imani saja, iman saja. Iman itu bukan cuma soal omongan, tapi soal mau berubah jadi seperti Kristus. Jadi saudara berhadapan dengan roh dunia, roh manipulasi, roh korupsi dan lain-lain. Kalau saudara tidak memilih untuk bertumbuh, walaupun belum sampai, tapi mesti press on to maturity. Posisi sedang berlari, bergerak ke sana, maka saudara bisa menaklukkan roh dunia. Roh dunia dalam pelayanan kan banyak juga. Contoh, saudara, ada banyak orang yang tidak penting, tidak hidup, yang penting hanya bisa melayani manusia. Itu roh dunia. Dan kalau kita gembala tidak tahu manusia, ya untung saya tidak ada rotan akar punjai. Tidak ada akar rotan punjai. Jadi kalau sana kita tidak bisa main musik, pemain musiknya duniawi. Malah ada satu gereja di daerah dekat-dekat sini, kita tanya kemana? Ini pemain musiknya, iya. Berarti
habis main musik di luar, kemudian merokok. Untuk malah bilang sama-sama tidak ada rokok musik. Jadi tolong takluk pada perokok, karena tolong tidak bisa. Bagi saya mau ada pemain atau tidak ada pemain, yang paling penting orang itu berkenan di hati Tuhan. Amin. Apakah saudara percaya satu saat keyboard bisa main sendiri tanpa orang? Bisa. Tolong pakai minus one. Pasang minus one. Ikut nyanyi sama-sama. Tanpa pemain keyboard itu. Sekarang seboleh. Daripada taruh orang habis main keyboard, dia di baru di belakang. Pandai bikin lagi tanda tanya. Tapi gembala tidak mampu. Kalau kita mau hati pedih, siapa yang musik? Nilai-nilai ini orang tidak bisa lawan kalau orang tidak upgrade. Orang posisi kalau orang disciple, kualitas ini lebih baik orang pergi tinggalkan kita orang, tapi yang pergi adalah orang-orang error. Kemudian orang-orang akurat yang Tuhan kirim garis kemana? Haleluya. Kita bertanya. Tapi mau sampai ke level itu waktu 10 kali. Udah Tuhan tolong. Sedang satu jiwa tidak masuk saja gembala pusing 7 keliling. Apalagi kalau dalam rombongan keluar kan. Mari jangan jauh saya bersemangat ya. Jangan kalau keluar sendiri, tabahkan hati. Walaupun terasa pilu, tapi lebih baik kalau yang error-error itu pergi karena Tuhan, bukan karena kita orang error ya. Dan Tuhan akan ganti dengan orang-orang yang akurat. Lebih ringan pelayanan. Karena orang-orang akurat akan adalah apa yang kita boleh bikin supaya pelayanan di sini lebih lancar. Malah orang-orang error akan bilang, malah yang atau kita. Kalau oleh ketemu pengalaman kan. Kalau gereja model begini, kapan anggota jemaatnya bisa naik level jadi disciple? Karena sedang disciple pun Yohanes 6 ayat 66 masih bisa mengundurkan, apalagi yang lucu-lucu ini. Cuma para penggembira ini ditegur sedikit. Minta maaf, saudara, ini tidak pilih-pilih umur. Dewasa rohani tidak tergantung umur. Karena dewasa rohani itu kalau saudara buka hati, terjadilah harapan untuk bertumbuh dan dewasa. Tidak karena sudah lama melayani pasti dewasa. Jadi keterbukaan, kemauan untuk dibentuk. Saudara ada di level disciple. Saudara apa beda? Ansip dan Kopassus. Latihannya beda. Apalagi yang beda? Disiplinnya beda. Apalagi yang beda? Tugasnya. Apa? Tugasnya. Tugasnya beda. Kalau cuma bawa sesapu, tidak perlu Kopassus. Apalagi yang beda? Seragamnya beda. Makanannya beda. Tunggu, gajinya sama?